Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Ya Hayy ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, para pendengar sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya pada kita sampai dengan pagi hari ini. Semoga dan seterusnya kita akan terus mendapatkannya selama kita senantiasa mau bersyukur dan membasahi lisan kita dengan dzikrullah katsira. Insya Allah nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi barang siapa yang kufur, inna adzabillah syadid. Sungguh adab Allah itu sangat pedih. Pada kesempatan yang sangat indah di pagi ini, insya Allah cukup cerah, maka kita tetap mohon pada Allah agar sholawat salam tetap terlimpah kepada yang mulia, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia, sehingga sampai kepada kita-kita ini yang berusaha istiqomah menjalankan sunnah dan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, pernah terucap oleh seorang sufi bahwa lautan dunia itu tidak akan sanggup mematikan bara kecil yang berasal dari neraka jahanam. Namun setitik saja takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mampu menyelamatkan manusia itu dari neraka jahanam. Nah, sesuai dengan bahasan agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, para pendengar sekalian, maka diriwayatkan dari Al-Hakim dalam Mustadraknya yang berbunyi, Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syaghlika, wa hayataka qabla mautika. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Para pendengar sekalian yang berbahagia, sungguh semoga ini akan kisah yang akan saya bacakan ini dialog antara ruh seorang hamba dengan malaikat maut yang sedang membawanya, akan membawa kita lebih bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Maka datanglah malaikat itu menghampiri roh untuk diajak pergi. Mari kita pergi. Tapi jawab roh, kok begitu cepat? Saya ini masih memiliki banyak rencana. Maaf, waktumu sudah habis.
Saatnya untuk pergi. Ruh kemudian melihat ada koper, dia mengatakan, wah, apakah isi koper yang kau pegang itu? Ini benda kamu. Benda saya maksudnya barang-barang saya, seperti baju saya, uang saya, perhiasan saya. Malaikat menjawab, bukan. Barang itu bukan menjadi milikmu. Itu milik dunia. Apakah ingatan dan kenangan saya? Bukan juga. Itu milik waktu. Apakah itu istri dan anak-anak saya? Tidak juga. Itu milik hatimu. Kalau begitu, itu pasti tubuh saya ya? Tidak. Sekali lagi bukan. Tubuhmu itu milik cacing dan yang ada di dalam tanah. Kalau begitu, itu isinya pasti jiwa saya. Kamu salah besar, hai hamba Allah. Sebab jiwamu itu milik Allah. Malaikat maut lalu menyerahkan koper itu. Dengan kebingungan, ketakutan, ruh pun membuka perlahan-lahan koper itu. Dan ternyata, ya Allah, kosong. Maka ruh itu sangat kecewa. Dengan berlinang air mata, ia bertanya kepada malaikat maut, maksud Anda, saya tidak pernah memiliki apapun sehingga koper ini kosong? Ya benar. Sesungguhnya kamu itu tidak pernah memiliki apapun. Lalu apa yang menjadi milikku, wahai malaikat maut? Waktumu. Saat-saat di waktu kamu hidup, itulah milikmu. Masya Allah. Maka nasihat dan sangat tepatlah yang senantiasa difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali yang beriman dan tetap beramal soleh serta saling berpesan satu sama lain dalam kebaikan dan kesabaran. Ya Allah, karena itulah para pendengar sekalian, merinding rasanya kalau itu adalah diri kita. Astagfirullahaladzim. Bahwa hidup adalah waktu. Karena itulah seperti yang dikatakan hadis tadi, adalah waktu muda, waktu sehat, waktu kaya, waktu luang, waktu hidup sebelum datang hal yang 5, yaitu saat tua, saat sakit, saat fakir, saat sibuk, dan saat kematian. Kita sering terlena, tidak bisa menggunakan apa yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Maka waktulah sebenarnya yang senantiasa tersisa dan satu-satunya yang kita punya untuk jalani hidup ini dengan rasa syukur, dengan ibadah. Fa insyaallah di pagi ini dan seterusnya, mari bersama-sama kita tidak akan pernah bosan untuk senantiasa berbuat baik, melakukan kebaikan, selalu membantu sesuai dengan kemauan kita. Dan juga tidak akan pernah lagi
menyakiti orang lain, apalagi merugikan orang lain. Dan kita upayakan lisan ini terjaga dari menjelek-jelekkan orang lain karena merasa diri paling benar. Walaupun innal insana khuliqa halu'a, manusia itu suka tergesa-gesa dan suka mengeluh, maka kita syukuri semua yang ada. Tidak mengeluh, tetapi senantiasa menyanjung asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga waktu yang sangat bergulir dengan cepat ini akan bisa kita nikmati, bisa kita lalui bersama dengan keluarga senyampang masih dalam kebersamaan. Kita bersama-sama menuntun anak cucu kita, suami istri, saling membahagiakan selagi masih ada waktu. Kita buang jauh-jauh segala kebencian, dendam dan kepahitan, serta kejelekan orang lain. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman, dan janganlah Kau buat di antara kami ada hati ini yang mengkotori, ada ghilan-ghilan yang merusak hubungan baik kami, ya Allah. Karena Engkau lah yang maha mendengar lagi maha perkasa. Para pendengar sekalian, sungguh hanya dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan senantiasa memberi bimbingan dan hidayah kepada kita semua, agar kita sekali lagi jangan sampai menjadi orang yang merugi, yang kita bawa ke hadirat Allah nanti kosong, tidak ada apa-apanya. Bagaimana rasanya di alam akhirat yang begitu kekal, yang kemudian tidak punya bekal sama sekali. Sungguh-sungguh sangat terlantar, hina dina. Tidak ada penolong pada saat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa saat kita sekarang diberi kesempatan, Allah kita jauhi? Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana ya Ghaffar, faghfir lana ya Ghaffar, faghfir lana ya Ghaffar.